بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan, semoga saudaraku setiap penonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, ditambahkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asy-Syuyuti dalam tafsir Jalalain menyebutkan bahwa awal kematangan dan kematangan emosional seseorang terjadi pada usia 30 atau 33 tahun, sementara puncak kematangan manusia jatuh pada usia 40 tahun. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa orang yang telah mencapai usia 40 tahun, maka ia telah mengetahui besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya, juga kepada kedua orang tuanya, sehingga ia terus mensyukurinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Usia 40 tahun disebut dengan jelas dalam ayat ini. Pada usia inilah manusia mencapai puncak kehidupannya, baik dari segi fisik, intelektual, emosi, maupun spiritualnya. Ia benar-benar telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar-benarnya. Doa yang terdapat dalam ayat tersebut dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang berusia 40 tahun atau lebih. Di dalamnya terkandung dengan jelas bahwa mereka telah menerima nikmat yang sempurna, kecenderungan untuk beramal yang positif dalam mempunyai keluarga yang harmonis, kecenderungan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Quran Surat Fatir ayat 37. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia apabila menjelang 40 tahun hendaklah memperbaharui taubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Apabila hal itu berlaku menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberi janji dalam ayat setelahnya, yaitu kematangan. Usia 40 tahun adalah usia matang bagi kita bersungguh-sungguh dalam hidup, menajamkan hikmah, dan menjadi bijak dalam menyelesaikan urusan. Lebih berhati-hati, melihat sesuatu dengan hikmah dan dengan ketelitian. Maka banyak tokoh pemimpin muncul secara matang pada usia ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun demikian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas
diutusnya Rasulullah yaitu pada usia 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi tepat di usia 40 tahun, juga dengan nabi-nabi yang lain, kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Mayoritas negara juga mensyaratkan bagi calon-calon yang akan menduduki jabatan-jabatan elit seperti kepala negara harus telah berusia 40 tahun. Masyarakat pun mengetahui bahwa mantapnya prestasi seseorang tatkala orang tersebut telah berusia 40 tahun. Mengapa usia 40 tahun begitu penting? Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 periode, yaitu yang pertama aulad, sejak lahir hingga akil balik. Yang kedua syabab, sejak akil balik hingga 40 tahun. Yang ketiga ukul, 40 tahun hingga 60 tahun. Yang keempat syuyukh, 40 tahun ke atas. Usia 40 tahun adalah usia ketika manusia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa yang sempurna. Kenyataan yang paling menarik pada usia 40 tahun ini adalah meningkatkan minat seseorang terhadap agamanya yang semasa mudanya jauh sekali dengan agamanya, baik dengan menjalankan kewajiban sholat 5 waktunya dengan berjamaah atau tepat waktu, memperbanyak sedekah, menutup auratnya, atau dengan mengikuti kajian-kajian keagamaan. Seolah-olah di usia ini merupakan momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya. Namun, jika ada orang yang telah mencapai usia ini akan tetapi tidak ada minat terhadap agamanya, maka hal ini sebagai pertanda yang buruk dari kesudahan umurnya di dunia. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah SAW. Seorang hamba muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menyebutkan bahwa usia 40 tahun merupakan titik awal seseorang memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah, sekaligus konsisten terhadap Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan meringankan hisabnya. Inilah keistimewaan orang yang mencapai usia 40 tahun. Akan tetapi usia 40 tahun merupakan saat di mana orang harus berhati-hati. Ibarat waktu, orang yang berusia 40 tahun mungkin sudah masuk waktu senja. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dapat mengalahkan keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Komitmenku sekarang seperti itu juga. Aku tidak memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit pun sedekah di dunia. Aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syariat lazim bagiku. Kematian bisa datang kapan saja. Satu perkara yang harus senantiasa kita sadari bahwa kematian bisa memanggil kita kapan saja, tanpa ada tanda, tanpa alamat, dan tanpa mengira usia. Jika kita beranggapan harus menunggu usia 40 tahun untuk memulai memperbaiki diri, maka rugi dan sia-sialah hidup kita. Jika ternyata usia kita tidak panjang, maka dari itu di sisa-sisa usia ini marilah kita mulai berbenah diri, meneguhkan tujuan hidup, meningkatkan daya spiritual, memperbanyak bersyukur, menjaga makan dan tidur, serta menjaga keistiqomahan, berusaha meningkatkan kualitas dalam beribadah. Banyak manusia yang tertipu dalam keindahan dunia,
dan isinya yang bersifat sementara. Mengingat mati kita akan gagal di dunia ini, akan tetapi dengan mengingat mati kita berharap menjadi insan yang berjaya dan selamat di dunia dan akhirat kelak. Janganlah menunggu hingga esok untuk membuat persediaan menghadapi kematian, karena mati bisa datang kapan saja. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.